Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini. Selamat siang untuk rekan-rekan yang kami hormati, Ibu Yesi selaku dosen pembimbing ISAD 1. Kami dari kelompok 15 yang terdiri dari saya Ahmad Zihabudin dan teman saya Daryana, Khairul Amin, Robi Nopriandi Darmawan, dan Salva Alfarizi. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan proyek akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Surat Menyurat Berbasis Web. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Latar belakang masalah dalam administrasi kependudukan, proses manual menyebabkan kesulitan pencarian data, kehilangan informasi, dan kesalahan pencatatan. Penduduk harus menempuh perjalanan jauh dan menunggu lama untuk layanan dasar. Kurangnya keterampilan teknologi menghambat akses layanan online. Yang kedua, pentingnya perubahan. Perubahan mendesak untuk sistem administrasi kependudukan yang efisien dan inklusif. Teknologi berbasis web dapat meningkatkan kualitas layanan dan hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, rekomendasi pengembangan menggunakan metode extreme programming, pengembangan interaktif dan kolaboratif, melibatkan pengembangan, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir. Yang terakhir, analisis sistem tradisional untuk mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan. Yang keempat, hasil dan yang diharapkan, layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa, mendorong inovasi dan memajukan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk metode XP atau Extreme Programming, metode ini memungkinkan pengembangan yang adaptif dan kolaboratif, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan proyek. Karakteristik XP: 1. Responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, mengembangkan interaktif dan berulang. Yang selanjutnya, tahapan pendek dengan fokus spesifik. Tahapan XP ada planning, perencanaan proyek, dan penentuan kebutuhan. Ada desain, perancangan sistem berdasarkan kebutuhan. Ada coding, pengkodean, dan implementasi fitur. Yang terakhir ada testing, pengujian, dan memastikan kualitas dan fungsionalitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Daryana. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sejarah ringkas dan struktur organisasi. Untuk sejarah singkatnya sendiri, di Desa Sampalan yaitu adalah wilayah desa yang berada di Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Konon kata kata sampalan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sapu. Jadi kata sampalan merujuk pada memukul atau menyapu menggunakan tangan. Untuk struktur organisasinya sendiri, Desa Sampalan dipimpin oleh kepala desa yaitu Bapak Jamaluddin. Mungkin untuk seterusnya yaitu sekretaris desa, kaur umum dan perencanaan, lalu ada kaur keuangan, dan ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Dan untuk yang terakhir yaitu ada Kadus 1, Kadus 2,
kadus 3, kadus 4, kadus 5, dan juga kadus 6. Mungkin untuk slide selanjutnya yaitu adalah flow map. Berikut adalah flow map dari penelitian yang kami buat. Untuk pertama yaitu mulai. Lalu selanjutnya yaitu menyiapkan persyaratan. Persyaratan yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu input persyaratan. Lalu ke database. Jadi persyaratan yang dimasukkan disimpan di basis data. Lalu yaitu cek surat keterangan. Lalu ke surat-surat yang akan kita proses. Di sini ada beberapa surat di Ploma kita. Jadi untuk pemrosesan di Desa Sampalan ada beberapa surat, yaitu ada surat kelahiran, surat kematian, surat tidak mampu, surat domisili, surat izin usaha, surat ahli waris, dan terakhir yaitu surat penghasilan orang tua. Nah, selanjutnya yaitu menandatangani surat. Nah, surat itu nanti akan muncul jadi surat keterangan PIN dan selanjutnya itu selesai. Lalu untuk selanjutnya ada diagram konteks. Jadi diagram konteks yaitu sistem informasi administrasi surat menyurat berbasis web. Jadi untuk diagram konteksnya sendiri di sini ada prosesan dari info data admin, ntar admin, lalu dari admin ntar akan menjadi data surat jadi. Dan mungkin untuk yang data penduduk, nanti dari penduduk menyerahkan data suratnya sendiri dan diproses ke kepala desa. Mungkin untuk selanjutnya yaitu DFD atau data flow diagram. Jadi DFD sendiri itu terdiri dari login, kelola pengajuan, kelola user, kelola surat, dan terakhir yaitu membuat laporan. Untuk login sendiri yaitu pengguna memasukkan data login dan sistem memberikan info login ke pengguna, admin, sekretaris, sekdes, dan kepala desa. Untuk kelola pengajuan sendiri yaitu mengelola pengajuan berbagai jenis surat. Di sini ada beberapa jenis surat yang bisa diajukan untuk diproses di Desa Sampalan sendiri. Lalu untuk selanjutnya yaitu kelola user. Nah, kelola user itu ialah mengelola data pengguna yang terkait dengan pengajuan surat. Dan selanjutnya yaitu membuat laporan. Jadi membuat laporan ini yaitu pengajuan surat yang telah diproses. Informasi laporan dikirimkan ke kepala desa. Mungkin untuk selanjutnya yaitu fragmentasi di FD. Di sini ada beberapa yaitu login, kelola pengajuan, kelola user, kelola surat, dan juga membuat laporan. Untuk login sendiri yaitu adalah proses login user ke admin untuk proses masuknya sendiri. Lalu yang kedua yaitu kelola pengajuan. Jadi surat permohonan nanti diajukan dan diproses ke tahap selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu kelola user. Nah, untuk kelola user sendiri, nanti surat tersebut akan dikelola untuk proses selanjutnya yaitu proses kelola surat. Dan terakhir yaitu membuat laporan dan laporan tersebut akan diserahkan ke kepala desa. Untuk slide selanjutnya akan dilanjut oleh Robi. Selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relation Diagram. Itu memasukkan data-data yang vitamin lain-lain sebagainya. Habis itu kirim ke membuat surat.
Suratnya itu ada ID desa, kode desa, dan kades sama surat dan lain-lainnya. Dilanjutkan ke admin. Admin dicek, dicek lalu ke kades. Di kades lalu dibuat laporan surat, terus dibalikan lagi ke penduduk. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya itu desain basis data. Terdapat masyarakat, pelayanan, tanggapan, dan petugas desa. Masyarakat sendiri menggunakan pakar teks, terus pelayanan yaitu menggunakan pakar teks. Saja selanjutnya ketanggapan, yaitu ada integral, parkar, dan kar. Petugas desa yaitu ada integral, kar, parkar, dan kar. Selanjutnya next ada desain proses yaitu mulai terus masukkan data warga masyarakat. Nah, habis itu dicek valid apa enggaknya lengkap. Kalau tidak, konfirmasi ulang ke masukkan data warga. Kalau iya lanjut, pilih jenis pelayanan. Mau pelayanan apa yang masyarakat mau, datanya juga dan persyaratan dicek lengkap. Kalau tidak, laporan data dan persyaratan tidak lengkap, balik lagi ke atas. Kalau iya, lanjut, petugas desa menerima, lalu tampilkan hasil, habis selesai. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Amin. Baik, sekarang ke desain antarmuka. Yang pertama ada tampilan login yang seperti ini pada umumnya untuk aplikasi itu sendiri. Ada login atau registrasi untuk masuk, lalu isi username, password. Nah, di sini juga kita membuat data tampilannya atau interface-nya bisa kita menggunakan Facebook, Google, akun Google atau Mac ya. Kemudian ke tampilan registrasi untuk pendaftaran, username, email, password, dan konfirmasi username. Atau kita bisa menggunakan cara yang mudah untuk menggunakan Google akun Google, Facebook, dan Mac juga. Selanjutnya ke tampilan beranda. Nah, sini cukup singkat untuk tampilan beranda dengan navbar beranda yang tentang kami, jadwal pelayanan, kemudian ada kegiatan desa yang sedang mungkin nantinya akan terjadi gitu ya. Maksudnya berita-berita terkini sekitar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu atau apa nanti bisa diimplementasikan di kegiatan desa. Kemudian tampilan tentang kami atau desa Sampalan tersebut. Ada si kepala desanya, Bapak Jamaludin, sejarah desa Sampalan yang sangat singkat, dan visi misi untuk desa tersebut. Di sini juga ada administ desa gitu ya, seperti alamat, nomor telepon, fax, email, atau nanti bisa ditemukan kontaknya di sini gitu. Kemudian ke jadwal. Tampilan jadwal. Untuk jadwal itu waktu tersendiri kayak Senin Kamis dibuka hari sampai jam 2 gitu ya. Terus Jumat seperti pada umumnya jadwal lah ya. Kemudian ke tampilan pelayanan. Seperti yang ditampilkan di DFD pun ERD, di sini layanan surat yang tersedia mungkin belum cukup luas untuk keperluan desa tersebut, tapi kita nanti akan mengupgrade-nya. Nah, di sini ada surat keterangan tidak mampu, surat keterangan penghasilan orang tua, surat keterangan domisili, surat keterangan izin usaha, surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran, surat keterangan ahli waris. Nah, nantinya si user ataupun penggunanya nanti bisa ngeklik kemudian isi nama ataupun alamat yang jelas, nanti muncullah apa namanya surat itu dengan sendirinya gitu, sudah tampil jadi surat dengan isi beberapa nama ataupun itu. Nah, berikut ini ada form pelayanannya gitu, seperti nama, nick, alamat, jenis pelayanan atau persyaratan. Secara
yang penting-penting aja seperti nama, nik, terus alamat atau pilih jenisnya itu sangat penting untuk bisa melakukan layanan surat ini ya. Nah, kemudian kesimpulan yang kita ambil berdasarkan penelitian pengembangan yang telah lakukan pada sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu adanya sistem informasi administrasi surat menyurat berbasis web. Studi kasus Sampalan Kota Waluyo mengelola pengajuan surat dalam dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kemajuan desa Sampalan itu sendiri. Dengan adopsinya surat ini, proses pengarsipan, pencarian, dan distribusi surat menjadi lebih cepat dan efektif. Mungkin pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat gitu ya. Kemudian akan disampaikan oleh saudara kita Salva, dipersilakan. Nah, untuk selanjutnya saran dari laporan kelompok kita yaitu ada beberapa, salah satunya itu sistem informasi surat menyurat ini pada kantor desa Sampalan perlu dikembangkan atau diperluas skop dari sistem sehingga instalasi di luar desa Sampalan dapat menggunakan sistem informasi surat menyurat ini. Nah, tadinya yang administrasinya yang manual, jadi administrasinya itu bisa berbasis web, bisa menggunakan web dan bisa berkembang secara digital. Ya, diharapkan desain dari sistem informasi yang sudah ada dapat dikembangkan lagi sehingga desain nantinya dapat di browser pada tools dengan tampilan yang akan menarik sesuai desain. Nah, jadi tampilan-tampilan yang tadi sudah kita buat kedepannya bisa kita kembangkan lagi untuk lebih update-nya. Selanjutnya dalam sistem informasi ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu penelitian mohon kritik dan saran pembangun dalam pengembangan dan perbaikan sistem selanjutnya. Nah, pada proyek kita ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang perlu kita perbaiki lagi ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada daftar pustakanya. Untuk sistem informasi pelayanan desa ini kita ambil dari referensi dari Asikin H dan B di 2020 Februari. Nah, untuk metode ekstrim ini kita ambil dari Irfan ML, Hardinata N dan Ariandi. Untuk membuat ganchat online-nya seperti kita membuat DFD, ERD dan sebagainya, kita menggunakan tools visual paradigma online. Jadi kita membuat kayak DFD, EFD dan sebagainya, kita menggunakan website paradigma. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa lampiran. Di sini yang pertama ada lampiran balasan dari pihak desa, terus ada surat izin penelitian dari pihak kampus kita yang kita kirim ke desa lalu mendapat balasan dari desa. Nah, selanjutnya Nah, di sini ada foto dokumentasi kita saat kita penelitian ke pihak desa Sampalan. Nah, di sini kita bertemu dengan Bapak Lurah langsung, yaitu Bapak Jamaluddin pada saat kita penelitian, dan kita beberapa kali berkunjung ke sana, sampai 3 atau 4 kali kita berkunjung untuk penelitian untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang kita butuhkan. Oke.
Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan, asalkan kau tidak berhenti. Sonfos, terima kasih. Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke eh, Ahmad selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mempresentasikan laporan proyek akhir ISAD ini. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati atau masih banyak kekurangan dalam presentasi ini, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.